Lu kalau mau cantik lu nggak hilang, lu kudu mandi pakai darah perawan. Hai semuanya, terima kasih telah mengklik video ini dan selamat datang di Aquilas Room. Aduh, apa kabar guys semuanya? Semoga kalian semuanya pada sehat ya. Jangan kayak editor gue yang kemarin lagi kurang sehat. Jadi Aquilas Room belakangan ini agak sedikit terlambat, tapi gue tetap akan usahain supaya konten Aquilas Room akan terus diupload per minggunya. Ya guys, jadi kali ini Aquilas Room bakalan bahas lagi Criminal Stories nih guys. Yeay, akhirnya ya setelah lama ngebahas horor terus gitu kan. Kali ini Aquilas Room bakal kembali lagi membawakan cerita kriminal dari negeri Hungaria guys. Nah kali ini tokoh kriminal yang akan dibahas di Aquilas Room ini adalah salah satu tokoh paling fenomenal yang sangat diakui kekejamannya gitu ya. Di luar logika nih sebenarnya nih, karena yang melakukan ini ternyata aktornya adalah wanita guys. Wanita-wanita cantik belum tentu selemah lembut itu. Ya intinya sih ini gue agak sedikit excited ya bawain kasusnya ini nih ya. Udah lama ya Aquilas Room bahas beberapa kali gitu kan, selalu pelaku kriminal utamanya adalah pria-pria. Nah sekarang gantian wanita guys. Kita akan bahas tokoh yang diakui tercatat di Guinness Book of Record menjadi wanita terkejam di dunia sampai saat ini guys. Siapa lagi kalau bukan Elizabeth Bathory. Elizabeth Bathory The Exit. Dia ini adalah tokoh kriminal dari Hungaria yang paling tenar, bahkan sampai saat ini di Hungaria namanya itu masih kayak di band gitu ya. Nggak boleh disebutin, intinya kalau lu ngomong Elizabeth Bathory di negara Hungaria itu kayak sesuatu yang keji gitu. Buat orang-orang sana tuh kayak buat penghinaan gitu lah. Jadi buat kalian yang mau traveling ke Hungaria, coba dengerin dulu nih ya kasusnya Elizabeth Bathory supaya lu nggak salah sebut nanti di sana gitu kan. Jadi Elizabeth Bathory ini sendiri ya lahir pada tahun 1560-an, udah lama ya guys. Jadi pada saat itu tentunya di dunia ini masih populer banget sistem feodalisme di mana sebuah daerah atau sebuah wilayah dipimpin oleh bangsawan-bangsawan gitulah ya guys. Nah, Elizabeth Bathory ini sendiri adalah salah seorang bangsawan yang paling kaya di Hungaria. Lu bayangin ya guys. Kalau yang sebelum-sebelumnya dibahas Aquilas Room itu selalu datang dari latar belakang yang miskin, susah, terus mengalami konflik di rumah tangga. Ini enggak. Elizabeth Bathory ini lahir di keluarga yang mampu, kaya, terpandang, mendapat status sosial yang tinggi. Kurang apa lagi sebenarnya? Cantik pula dia sebenarnya. Cuman ya karena satu dan lain hal mungkin ya yang membuat dia jadi mengalami pergeseran ideologi lah. Jadi suka nyiksa, jadi suka membunuh dan sebagainya. Nanti kita akan bahas ya guys ya. Elizabeth Bathory sendiri merupakan sepupu jauh dari Raja Polandia saat itu ya, yaitu Stephen Bathory. Ini masih punya klan gitu ya. Bathory ini klan yang sangat terkenal lah. Nah, kenapa sih Elizabeth Bathory ini dinobatkan sebagai wanita terkejam di dunia dan tercatat dalam Guinness Book of Record? Karena Elizabeth Bathory dalam kurun waktu 25 tahun dia telah membunuh lebih dari 612 gadis. Lu bayangin dah tuh, cewek gitu kan, ngebunuh sampai 600 orang. Waduh, ini lebih dari psikopat ya kalau bilang ya. Bahkan belum ada yang ngalahin rekornya dia nih guys. Ya jadi sih gue nggak berharap juga ya rekornya dia itu dikalahin sama lulu pada ya. Jangan sampai gitu. Nauzubillah min dzalik ya. Ya udah cukup dia aja lah yang dicatat sebagai wanita paling kejam. Nah, Elizabeth Bathory ini sebenarnya punya masa muda yang bisa dibilang ya kayak bangsawan pada umumnya sih, yang ya demen bersosialisasi dengan para bangsawan lainnya, ngeteh-ngeteh cantik gitu ya, belanja-belanja mungkin, dan ya karena memang hidup di kalangan orang kaya tentu dia juga punya pelayan-pelayan yang sangat banyak ya, jumlahnya nggak 1-2 gitu, banyak. Jadi udah biasa hidup di lingkungan bangsawan gitu. Dan akhirnya pada tahun 1575 saat Bathory ini umurnya baru 15 tahun guys, lu bayangin ya, dia nikah untuk yang pertama kalinya guys. Jadi dia nikah pertama kali dengan seorang bangsawan juga namanya Ferenc Nadasdy. Nah ini bangsawan yang elit juga sebenarnya di Hungaria, tapi guys nggak lebih kaya daripada si Bathory-nya. Karena namanya Nadasdy itu lebih rendah strata sosialnya gitu ya, jadi dia tetap menggunakan nama kebangsawanan Bathory-nya di belakang gitu. Dan si Nadasdy ya nggak bisa ngapa-ngapain karena memang lebih kaya dia. Nadasdy hanya bisa menghadiahkan Bathory sebagai hadiah pernikahannya cuma dikasih kastil. Ini nggak cuma sih sebenarnya, bahkan kalau sekarang dikasih kontrakan aja udah mendingan, ini kasih kastil ya. Jadi
kastilnya itu namanya Keset. Dan si Nadasdi setelah 3 tahun menikahi Bathory, dia mendapatkan sebuah kehormatan kalau di negaranya tuh dia dipimpin jadi panglima perang untuk melawan dominasi dari Turki Ottoman, guys. Karena memang di tahun-tahun 15-an itu, 1570-an, tentunya Turki Ottoman itu lagi hampir mendominasi dunia tuh. Banyak banget negara yang ada di bawah kekuasaannya Turki Ottoman. Pasukannya kuat banget ya, apalagi pasukan perahunya, pasukan angkatan laut berarti ya. Itu luar biasa banget. Dan itu saat diperangi oleh si Nadasdi, Turki Ottoman itu lagi dikuasain sama Kesultanan Utsmaniyah. Jadi benar-benar kuat banget saat itu ya. Nah, karena hal ini juga nih yang menyebabkan akhirnya si Nadasdi ini jarang berada di sisinya Bathory. Dan Nadasdi ini tuh kerjaannya ya luntang-lantung gitu. Tapi bukan gak jelas luntang-lantungnya ya guys ya, nggak kayak lu gitu ya. Ya dia pergi gitu, tinggalin setahun 2 tahun, balik sekali, balik lagi kayak Bang Toib lah kira-kira gitu ya. Nah, akhirnya selama 10 tahun pernikahan pertamanya Nadasdi sama si Elizabeth Bathory, mereka belum juga dikaruniai anak ya. Nah, selama periode dia ditinggalan sama si Nadasdi ya, suaminya tercinta itu 10 tahun, bayangin kan. Mungkin selama periode itu Bathory merasa bete, sendirian, lonely gitu ya. Ya udah, akhirnya ini banyak dipengaruhi sama pikiran-pikiran jelek dan pengaruh-pengaruh buruk dari beberapa orang terdekatnya Bathory sendiri. Jadi dia mengalami pergeseran ideologi yang tadinya mungkin normal-normal aja, akhirnya jadi sedikit menyimpang. Pertama yang dia sering lakukan ya, ini emang sebenarnya klannya Bathory sendiri nih ya, keluarga Bathory ini, walaupun orang-orang terpandang, orang-orang kaya, orang-orang terpelajar, tapi memang dikenal ada beberapa anggota keluarganya seperti pamannya si Elizabeth Bathory sendiri itu penganut paganisme, satanisme. Jadi dia tuh kayak ya menyembah setan kayak gitu-gitulah ya, dan bahkan hobinya itu adalah melakukan pelecehan seksual, bayangin ya. Tapi ya memang karena status saat itu memang masih sangat berpengaruh ya di wilayah Eropa dan sekitarnya, ya udah akhirnya nggak ada yang berani, walaupun dilecehin seksual sama pamannya Elizabeth Bathory ya nggak ada yang berani ngadu, nggak ada yang berani ngelaporin, nggak ada yang berani ngelawan, ya udah nurut aja. Makin menjadi-jadi. Ini nih sisi jeleknya bangsawan nih sebenarnya ya. Dari secara historical tuh ini. Nah, bahkan guys, di periode ini juga Bathory mengalami pergeseran ideologi seksualnya guys, yang mungkin tadinya normal, straight sama si suaminya doang, tapi ini jadi meleok-leok nih. Jadi Bathory ini suka tidur dalam tanda kutip sama bibinya sendiri, tantenya sendiri guys, namanya Countess Clara Bathory. Nah, udah mulai gila nih di sini nih. Bahkan saat melakukan kegiatan tidur bareng sama tantenya tadi nih, mereka sering saling nyiksa badan. Waduh, ya pokoknya jadi senang untuk melakukan kegiatan itu dengan dibarengin dengan kekerasan gitulah guys. Nah, karena emang juga ditinggal juga sama lakinya nih, si Bathory juga jadi keracunan untuk selingkuh. Wah, kacau nih. Jadi dia punya banyak lelaki simpanan. Jadi bukan 1-2 ya, banyak guys. Dan bahkan si Bathory karena saking seringnya begitu ya selingkuh dengan orang-orang yang bahkan dia mungkin sekedar suka ngeliat cakep nih, bayar, mau tidur gitu ya. Aduh. Ya udah, dia bahkan pernah kena batunya tuh. Dia demen sama salah seorang selingkuhannya juga tuh, tergila-gila dia. Akhirnya bener lah dia mau diajak kabur dari kastilnya nih, bayangin ya. Mau hidup susah melarat, tapi akhirnya balik lagi sih Bathory-nya. Gua nggak ngerti lah, pokoknya intinya mungkin dia merasa nih gue nggak cocok nih hidup susah ya, gue bukan jiwa Miss Queen ya. Ya akhirnya dia balik lagi ke kastilnya, dan suaminya nggak tahu menahu gitu masalah ini, karena suami kan lagi mimpin perang ya. Nah, akhirnya pada tahun 1585 ya, mungkin karena si suaminya si Bathory, si Nadasdi ini udah agak sedikit renta, ya udah dia udah jadi sering di rumah lagi bareng si Elizabeth. Jadi pada tahun 1585 Elizabeth Bathory memiliki anak pertamanya, wanita juga guys, namanya Anna. Dia kasih nama Anna ya. Nah, setelah anak yang pertama yang namanya Anna tadi guys, Bathory 9 tahun kemudian kayak balas dendam mungkin ya. Jadi punya 2 anak lagi. Dia kasih nama yang pertama itu Ursula, yang kedua itu Katrina. Dan setahun kemudian hobi nih si Bathory punya anak lagi laki-laki, dia kasih namanya Paul. Tapi guys, setelah dia punya anak si Paul ini nih, kayak udah punya calon pewaris tahta berikutnya kan laki-laki ya. 2 tahun kemudian tiba-tiba guys, di tahun 1600 pas ya, si Nadasdi atau suaminya Bathory meninggal dunia tanpa sebab yang jelas. Jadi kayak sakit kagak, kenapa-napa kagak, luka perang nggak tahu ya, pokoknya tiba-tiba meninggal gitu aja gitu kan. Ya awalnya sih karena memang keluarga bangsawan, ada yang berpikiran macam-macam sama si Elizabeth Bathory, tapi dilihat dari rekam jejaknya dia yang
tega membunuh sangat banyak orang, kayaknya sih suaminya juga dibunuh sama dia guys, karena udah punya calon pewaris tahta nih, udah punya anak laki-laki namanya Paul, jadi ya udah nggak butuh lagi nih si Nadasdi dibunuh. Jadi setelah kematian si Nadasdi guys, suaminya Battery, ya baru muncul desas-desus yang luar biasa keras ya di sekitaran kastilnya Battery. Orang-orang udah mulai bergibah-gibah ria, bergunjing-gunjing kalau si Battery ini hobi untuk menyiksa dan membunuh para pelayan-pelayannya. Jadi udah mulai tersebar gosip. Tapi lagi-lagi guys, karena kekuatan status sosialnya Battery, ya nggak ada penyelidikan, nggak ada yang berani nuntut, nggak ada yang berani yang musik-musik lah keluarga Battery, karena kaya banget guys. Di dalam usianya Battery yang menginjak 40 tahun guys, udah punya anak 4 ya kan, usianya 40 tahun Battery baru mulai ketakutan akan kehilangan kecantikannya dia guys, hilang masa mudanya gitu. Jadi kayak khawatir, aduh gue bakalan tua nih, gue bakalan peot, gue bakalan renta, yang kayak gitu-gitu ya guys. Dan karena ada ketakutan ini pula lah si Battery mulai melakukan tindakan-tindakan yang di luar nalar, di luar logika. Mungkin kalau zaman itu udah ada Pond's anti aging, aduh ini nggak disponsorin Pond's ya guys, ya mungkin dia nggak perlu sampai ngebunuh-bunuh gadis-gadis muda guys, cukup pakai ya cuci muka gitu ya, awet muda guys. Dan karena ketakutan tadi ya, dibisikin lah dia sama salah seorang pelayan terdekatnya dia. Yang jelas ini orang memang udah gila dari awalnya ya. Dia pokoknya yang bikin si Battery menjadi gilanya tuh maksimal. Ini namanya itu adalah Dorothea Sentes ya. Ini pertama kali nih dia ngebisikin Battery kayak, lu kalau mau cantik lu nggak hilang, lu kudu mandi pakai darah perawan, lu kudu mandi berendam di darahnya para cewek-cewek muda yang cantik-cantik, jadi ya kecantikan mereka akan terserap di pori-pori lu. Mungkin si Battery pertama kali dengarnya juga, ah masa sih, kok serem sih, tapi lama-lama karena dibisikin terus, dikasih doktrin kayak gitu ya, akhirnya Battery jadi Battery yang kita kenal sekarang. Selain si Dorothea Sentes ini sendiri, Battery punya 3 pelayan lainnya juga guys, yang ikut bantuin selama masa atau sepak terjangnya Battery membunuh para pelayan-pelayannya sampai 600 orang lebih tadi guys ya. Jadi yang pertama ada Suster Ilona Jo. Ilona Jo ini ya bagian rohaniawannya si Battery sebenarnya guys. Jadi gila ya, padahal dia rohaniawan gitu ya, cewek sih, tapi kejamnya kayak gitu. Terus dia juga punya pelayan laki-laki yang setia untuk ngebekep atau ngikat-ngikat si korban-korbannya Battery ya, itu namanya Johannes Utsvari. Dan si Johannes ini juga punya pacar dan dia juga ikut bantuin, nama pacarnya itu Anna Darfula. Jadi tuh ya mereka nih 4 ya, Elizabeth Battery, terus ada Suster Ilona Jo, ada Dorothea Sentes, terus si Johannes 5 ya berarti, Johannes Utsvari sama si Anna Darfula ini. 5-5-nya ini udah kayak kompak banget nih, kayak bikin jebakannya gimana, terus bikin sayembara supaya wanita-wanita muda masuk ke kastil gimana, pokoknya udah kayak punya bagian-bagiannya lah. Ini pembunuh paling berantai dan berencana banget nih sebenarnya nih. Awal mulanya Battery melakukan pembunuhan pertamanya itu karena ada kejadian waktu itu si Battery lagi abis mandi, mau cantik-cantik diri lah gitu ya, di usia senjanya 40 tahun saat itu. Dia minta disisirin lah rambutnya. Biasa kalau bangsawan kan rambutnya dirawat banget gitu ya guys. Jadi punya pelayan khusus buat nyisirin rambutnya doang. Ya salah satu pelayan ini yang tugasnya nyisirin rambut Battery nggak sengaja guys. Ya karena rambut kan biasanya kalau cewek itu karena panjang ya, kalau lagi disisir kadang ada yang nyangkut-nyangkut gitu guys. Si pelayannya ini nggak sengaja tuh rambutnya Battery ketika disisirin tuh nyangkut, dan si Battery itu kayak ketarik ke belakang gitu waktu disisirin. Marah lah si Battery ya, karena pas dia pegang ternyata kulit kepalanya ada yang luka tuh gara-gara sisir tadi. Akhirnya si pelayan itu dikejar, ditampar-tamparin, disiksa lah ya, dan pelayannya udah minta maaf, udah minta ampun, tapi tetap aja dihajar terus sama si Battery ya. Jadi Elizabeth Battery keingetan sama doktrin yang pernah dia dengar dari si Dorothea Sentes ini nih. Ya udah akhirnya sekalian dah nih Battery manggil 2 pelayan. Yang pertama yang dipanggil tuh Johannes, sama yang keduanya si Dorothea sendiri. Johan gitu kan, Dorothea gitu kan, sini lu gitu kan. Iyanya, datanglah mereka berdua gitu ya. Datang terus dia bilang, nih Johan pegang nih orang, pegang terus ikat gitu ya. Dorothea disuruh bukain bajunya si pelayannya tadi. Setelah itu diseretlah si wanitanya tadi nih ke kamar mandinya Battery. Udah nyampe di kamar mandi, dia bilang, bentar nih ada bak mandi ini Johan, lu taruh tangannya di atas bak mandinya gua gitu kan. Ditaruh tangannya, dipotong nggak tuh urat nadinya, gila kacau. Sampai si cewek itu akhirnya mati lemes karena kehabisan darah, muncrat aja tuh ke bak mandi, keisilah tuh bak mandi pakai darahnya si pelayan yang pertama ini guys. Setelah mati lemes ya, darah udah mulai ngisi bak mandinya si Battery,
langsung aja tuh dia buka baju, ya udah dia nyebur ke dalam bak mandi itu kayak lagi mandi susu gitu guys. Bayangin lu mandi berendam di air darah guys, waduh gua gak ngerti lagi, dia kayak mandi cantik. Ya semenjak itu Battery jadi ketagihan guys untuk mandi di darah perawan. Waduh, ini bener-bener ya. Jadi mulai dari situ dia bikin skema penjebakan, pelayan-pelayannya sengaja dibikin kayak salah-salah gitu ya, dihukum, dibunuh, mandi lagi pakai air darahnya, terus begitu terus aja ya, sampai akhirnya pelayan di rumahnya tuh yang perawan-perawan habis. Dia nggak sudi untuk berendam di darahnya yang udah tua-tua gitu, nggak mau, dia takut ketularan keriput katanya ya. Ya udah, akhirnya dia bikin strategi nih, gimana ya supaya dapat pelayan muda fresh lagi. Dibikinlah sayembara nih atas bantuan pacarnya si Johan juga, terus dibantu lagi sama si suster Ilona tadi ya, dibantuin tuh. Yang pertamanya sih mayat yang pertama tadi yang mati gara-gara nyisirin dia salah itu dibilangnya mati karena sakit, dan karena status bangsawannya nggak ada yang nyelidikin, ya udah dikubur aja, masih dikubur dengan cara yang layak, terus menerus kayak begitu. Akhirnya lama-lama curiga juga kan ya orang-orang lokal situ, kok nih lama-lama di daerah kita gadis-gadis pada habis nih, pada kemana nih. Dan berapa orang tua juga nyariin anak gua kemana kok nggak pulang lagi, karena si Battery menjebak korban-korbannya dengan sayembara palsu lah gitu ya. Dia jadi kayak open recruitment gitu ya guys ya, ditaruh lah di pasar-pasar pamflet-pamflet gitu ya atas bantuan pelayan-pelayannya dia gitu, dicari pelayan-pelayan muda yang cantik untuk melayani di kastil Kesed miliknya si Battery gitu ya. Dan ya saat itu lu kerja di kerajaan itu merupakan hal yang sangat bikin pride keluarga guys. Jadi kayak bener-bener ya lu, nama lu harum, keluarga lu harum gitu kalau kerja buat kerajaan gitu ya. Udah banyak banget tuh gadis muda berbondong-bondong daftar aja gitu kan, masuklah mereka ke jebakannya si Battery ya, dibikin kesalahan mati lagi, mati terus begitu. Tapi karena udah saking banyaknya korban ya, lama-lama Battery nggak makamin mereka guys untuk meminimalisir cost. Ya kira-kira gitu kalau bisnis ya. Udah akhirnya nggak dimakamin dan ditaruh, ditumpukin tuh mayat-mayatnya, kayak dia punya bunker ya, tempat di bawah tanah atau ruangan tersembunyi gitu di kastilnya dia. Dibuang ke situ mayatnya, dibuang ke situ terus numpuk sampai 600 lebih ya. Gue gak ngerti udah berapa liter darah ya buat ngerendam badannya dia tuh. Gue bilang sih bukan hilang keriput, bau amis. Badannya pasti bau amis tuh kayak lele gitu ya. Nah karena ketagihan tadi guys, tadi awalnya dia cuman kayak ngebasuh kulitnya, mandi berendam di darah. Makin lama tingkat ekstrim ini kayak pernah gue bilang di beberapa video Aquila sebelumnya ya guys ya. Kalau sakit jiwa itu atau penyakit-penyakit kayak psikopat itu kayak narkoba guys. Levelnya tuh bakalan terus naik ya. Tadinya si Battery cuman mandi doang, berendam doang, lama-lama dia nyicipin, enak juga nih bau-bau besi dikit. Kayak gitu ya, lama-lama dia minum, lama-lama dia konsumsi sehari-hari. Lu bayangin ya, dia makan aja di meja makannya itu makan normal, minumnya darah perawan guys, karena dia yakin dengan meminum darah perawan itu dia akan mendapatkan inner beauty. Nih ya buat lu para pecinta inner beauty, jangan begini ya guys ya, jangan ya, bahaya cok. Nah selama bertahun-tahun sampai kurun waktu 25 tahun sepak terjangnya si Battery ini udah makin sadis, udah makin gila ya, terus wah udah kacau banget, dan korbannya udah makin semerawut karena di kastilnya udah mulai bau bangkai dan udah nggak muat ya korbannya dia. Akhirnya dibuang di sungai, di ladang, pokoknya dibuang di tempat-tempat kayak bener-bener ngaco lah. Udah bodo amat lah nih Battery, yang penting gue udah dapet darahnya, udah buang. Akhirnya kan curiga lah, kenapa setiap Battery open recruitment itu cewek-cewek kagak ada yang pulang lagi nih ke keluarganya. Ditambah nih, ini mulai awal mulanya keruntuhan dinastinya Battery ya. Ada salah satu korbannya yang nggak sampai mati taunya guys. Jadi begitu di black gitu ya nadinya atau urat nadinya itu, darahnya udah muncrat kemana-mana. Battery merasa udah puas, ya udah dibuang aja, udah begitu aja. Dikiranya udah mati kan, udah mayat gitu kan, dibuang. Ternyata ini orang masih hidup. Pinter juga nih, keren nih. Ketika dibuang dia langsung lari lapor ke panglimanya kerajaan yang ada di situ. Jadi kan Elizabeth cuma bangsawan doang ya, ada rajanya sendiri sebenarnya. Dan memang ini salah satu korbannya juga udah berasal bukan dari rakyat jelata lagi guys. Jadi udah mulai dari kalangan bangsawan, tapi yang masih statusnya lebih rendah daripada Battery ya. Tetap aja bangsawan. Jadi didengerin nih orang yang laporan ini nih, dia ngomong kalau ternyata di kastilnya Battery itu udah banyak banget bangkai, dan bukan satu dua, bahkan dia ngomong ya, pengakuan dia ngelihat sendiri gitu kan. Mulailah curiga raja di Hungaria. Saat kejadiannya Battery ini lagi dipimpin sama seorang raja namanya Raja Matthias.
Dan kalau si korban yang selamat ini emang nggak dijelasin sih di artikel atau dari sumber yang gue baca, gue cari-cari nggak ada namanya, nggak disebutin. Pokoknya itu kayak disembunyiin memang salah satu korban yang selamat ini ya. Oke, jadi Raja Matthias mengutus sepupunya dari Elizabeth Bathory sendiri untuk menyelidiki kastil Kesset milik si Elizabeth. Namanya adalah Georgi Turzo. Saat itu si Georgi Turzo ini merupakan seorang gubernur wilayah. Jadi walaupun dia bangsawan, walaupun lebih rendah stratanya dibandingkan si Elizabeth, sepupu tapi lebih rendah, cuman dia punya status kayak kerajaan gitu lah ya. Pokoknya intinya kalau dari kekayaan nih si Georgie ini masih kalah sama Bathory, tapi secara status kedudukan lebih tinggi si Georgie ini. Makanya beranilah dia untuk menyelidiki kastil Kesset milik si Bathory. Dan gilanya guys, ketika mau diselidikin Bathory nggak terima. Ya namanya kastil ya, punya pengawal gitu ya, punya pasukan juga. Ya udah dilawan lah tuh pasukan kerajaan guys. Perang tuh di situ tuh antara sepupu gitu kan. Makin merasa curiga dong si Georgie ini kan, akhirnya udah kita perangin sekalian lah gitu kan. Ya udah dibawa ke pemimpinannya gubernur dan disokong oleh Raja Matthias. Tentu nggak ada apa-apanya kastilnya si Bathory. Jebol, kalah personil gitu kan. Ya udah ketika jebol, diperiksa semua sudut kastilnya, disitulah ditemukan mayat-mayat di kastil Bathory yang sudah menumpuk. Yang saat itu ditemukan pertama kali itu dihitung ya, yang dihitung nih, belum yang dibuang ke ladang sungai dan sebagainya tadi, yang di kastilnya aja ada 650 jasad wanita muda. Wah, ngaco ini ya. Ngaco, tapi si Elizabeth tetap kekeh, gue cuman 612 kok gitu. Kacau ya. Jadi gue nggak ngerti lah, beda, tapi ternyata pas dihitung ada 650 ya. Gue curiga sih ya ada beberapa juga yang dibunuh bukan sama si Bathory, tapi sama pelayan-pelayannya juga nih, si Dorothea, si Johannes, karena udah ketularan gilanya Bathory. Runtuhnya dinasti Elizabeth Bathory ya, kastelnya juga jatuh ke tangan pemerintah atau Raja Matthias dan si Georgi Turzo ini itu di tanggal 30 Desember 1610 guys. Jadi setelah 25 tahun si Elizabeth melakukan kegiatan gilanya ini guys. Dan mereka langsung memerintahkan untuk menangkap semua orang yang terlibat dalam kasusnya Bathory ini. Yang pertama ditangkap itu adalah si Dorothea. Terus juga ditanyain kan, mungkin ya diinterogasi ya Dorothea, lu sama siapa lagi? Disebutlah nama Johannes, Anna Dracula, dan si suster Ileana Jo juga terlibat tuh kan. Ditangkap mereka semuanya yang bantuin si Bathory, 4 orang ini kan. Dan keempat dari pelayannya ini yang ngebantuin ya, terutama Dorothea dan seterusnya, ini dihukum mati langsung. Yang duanya lagi kayak si pacarnya si Johannes, dia cuma di penjara sampai mati doang. Tapi untuk Johannes dan si Dorothea ini dia langsung dihukum mati guys, dibakar. Wah, mamam kau, mamam. Belum nanti di neraka guys, bakarannya 72 kali lipat api dunia. Wah. Ya karena lagi-lagi status bangsawan guys, Elizabeth sendiri malah kagak dihukum apa-apa. Bukan gak dihukum apa-apa sih, dia cuman kayak diisolasi, gak boleh keluar dari kastilnya gitu doang guys. Kan ngampret ya, padahal kan dia yang mandi pakai darahnya itu perawan, minum darahnya, yaudah. Pokoknya dia gak diapa-apain, cuman kayak diisolasi, kayak ya mungkin kayak suasana lu lagi WFH di rumah lah ketika COVID kemarin, pandemi kemarin, kayak gitu doang guys. Masih full fasilitas, cuman gak boleh keluar dari kastilnya gitu. Yang ngebantuin dia malah dihukumin mati karena cuma pelayan statusnya kan mereka. Ketika ditelusurin lebih dalam nih kastil Kesset milik si Elizabeth Bathory ini, ya makin ditemuin juga ada beberapa korban ya. Menurut catatan sih ada sekitar 37-50 korban lah ya yang ditemukan dalam keadaan sekarat. Jadi belum mati, benar-benar mati belum. Udah darahnya keluar banyak tapi belum mati. Bahkan mereka itu ada yang disiksa benar-benar kayak di darahnya dikucurinnya perlahan-lahan gitu guys. Ya udah kayak gitu, jadi nggak langsung mati nih. Ada yang kesiksa udah lemes dibuang lagi, dan ada beberapa korban yang katanya udah disiksa atau diambil darahnya berminggu-minggu. Wah, bayangin dah tuh, lu baru donor darah di PMI sekali aja sekantong 2 kantong aja udah lemes, nah ini berminggu-minggu, lu bayangin sendiri dah tuh, kagak dikasih bubur kacang hijau lagi. Kalau dari persidangannya itu sebenarnya Elizabeth itu kayak dituntut cuman 40 nyawa doang guys. Tapi ketika dicek di fakta persidangannya ya, ditemukan sebuah catatan milik Elizabeth Bathory yang di situ dia jelasin, dia ceritain nama-nama. Gua nggak nyebutin ya, ada 600 guys. Kalau gue ceritain atu-atu namanya, latar belakangnya, waduh, gue bisa-bisa konten YouTube ini
selama seumur hidup bahasin itu satu-satu. Banyak banget 600, lu bayangin dah. Lu bayangin ada orang dengan hati kayak gitu guys. Waduh, kacau ya. Ini yang paling gua nggak demen ya dari akhir hidupnya battery ini. Ini paling kagak gua demen ya. Tadi gue bilang tuh pelayannya dibakar ya. Sebenarnya bukan dibakar sih, dipenggal. Udah dipenggal baru dibakar gitu jasadnya, kayak dikremasi, itu maksud gue sih tadi ya. Jadi 4 orangnya ini mati semua, sementara battery tidak dijatuhi hukuman oleh pengadilan saat itu. Jadi kayak Raja Matias kayak antara berani nggak berani nih ngasih hukuman, karena dari sisi keluarga battery ya yang punya nama luar biasa tua dan berpengaruh di Hungaria itu tidak mengizinkan untuk battery dijatuhi hukuman apapun gitu. Jadi kayak cuman ya udahlah, emang dia salah, hilap sampai 600, buseng dah. Hilap 1-2 wajar, 600 bukan hilap, doyan. Ya itulah, pokoknya keluarganya battery itu kayak ngasih pembelaan terus ke si Elizabeth Bathory untuk nggak dihukum sama pengadilan. Dan bener aja akhirnya pengadilan nggak ngukum dia apa-apa, cuman isolasi doang, karantina doang. Akhir hidupnya battery sebenarnya fan-fan aja sih, nggak adil, unfair lah, pokoknya unfair banget. Nah gue berharapnya dia tuh kalau yang lain dipenggal dan dibakar, dia jangan, dia dibakar perlahan-lahan. Dia harusnya dari jadi, waduh kok gue jadi yang psikopat nih ya. Akhirnya battery meninggal pada tahun 1614 guys ya. Jadi setelah kebongkar di 1610, battery meninggal di 1614 pada usianya yang ke 54 tahun. Ya cuma 14 tahun lah ya dari dia mulai merasa takut tua gitu ya. Duh, sayang banget ya. Lu udah mandi darah, mati-mati juga. Matinya keriput juga lagi. Udah, akhirnya mati nih, ajab nih ya buat si battery. Matinya nggak ketahuan. Dan ya karena dia kondisinya kan di lockdown gitu di kastilnya ya. Akhirnya mati begitu aja gelepak gitu deket jendela gitu. Ya udah, begitu doang tuh akhirnya. Nggak seru ya? Ya kita bikin seru dah. Pokoknya si battery setelah meninggal pun akhirnya namanya dinobatkan sebagai nama paling terlarang di Hungaria. Nah seru kan sekarang kan ya. Ya udah, jadi nggak ada anak di Hungaria yang nyandang nama battery. Dan beberapa karakter nenek sihir dan sebagainya itu malah dipakein nama battery untuk mengabadikan nama Elizabeth Bathory guys. Nah ini nih sumbernya nih, Elizabeth Bathory ini guys. Jadi lu tahu ya sekarang ya. Untung lu nonton Aquilas Room. Salah satu sumber juga yang gue baca ternyata ada yang bilang kalau pernah dengar kata Bloody Mary, yang kalau lu pengen ketemu dia kudu di depan cermin kamar mandi nyalain lilin sambil bilang Bloody Mary, Bloody Mary, kayak gitu-gitu mulu terus ya beberapa kali gitu, dan dia muncul. Nah itu katanya sosoknya Elizabeth Bathory guys. Baru tau kan lu ya. Emang Aquilas Room selalu ngasih hal-hal yang baru ya, yang pengetahuan-pengetahuan yang bikin lu tambah pinter. Oke. Ya guys, jadi demikian videonya Aquilas Room kali ini. Semoga lu, nggak mungkin dah kalau terhibur ya. Semoga lu nambah pengetahuan dah, itu aja dah ya. Sisi positifnya dari yang Aquilas Room bahas kali ini, kalau untuk menghibur kayaknya enggak. Makanya belakangan kemarin juga Aquilas Room nggak bahas masalah criminal stories mulu. Gue takutnya ya yang nonton tuh ya rada sepaneng palanya nih. Aquilas Room berharap semua viewers Aquilas Room bisa membedakan mana yang baik dan mana yang buruk, dan tinggalinlah yang buruk-buruknya, dan jangan contoh yang kayak gitu-gitu. Ini cuman buat pengetahuan kalau ada orang-orang yang memiliki penyakit kejiwaan sampai sedemikian sadisnya. Jadi lu harus lebih aware lagi sama lingkungan, dan benar-benar kalau memang ada yang mencurigakan, lapor segera. Jangan nunggu sampai 600 korban kayak battery ini nih. Walaupun dia orang kaya, walaupun dia punya status, ingat lu punya Tuhan yang statusnya jauh lebih tinggi daripada status bangsawan ini. Mungkin itu aja yang Aquilas Room bahas kali ini mengenai Elizabeth Bathory. Kalau kalian juga merasa video ini penting atau kalian cukup seneng dengerinnya cara gue cerita, share video ini ke teman-teman kalian. Dan buat kalian yang baru pertama kali nonton videonya Aquilas Room, gue mau ngucapin banyak terima kasih buat lu semua dah ya, buat lu semua, I love you all lah. Pokoknya gue terima kasih banyak, dan jangan lupa untuk tekan subscribe ya tong, gratis tong ya, subscribe, jangan pelit tong ya. Dan juga jangan lupa likes-nya guys, biar videonya trending. Aduh jauh lah buat trending, tapi ya mudah-mudahan someday Aquilas Room bisa trending kayak YouTuber besar lainnya lah ya. Yaudah mungkin itu aja guys. Gua anyway tetap mau ngucapin banyak terima kasih buat kalian. Semoga kalian semua dalam keadaan sehat terus dan jauh dari hal-hal kriminal seperti yang Aquilas Room bahas dari pertama sampai sekarang ya guys ya. See you on the next video.